Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bab Ruang Lingkup Bank dan Lembaga Keuangan serta Sumber Dana akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan, yang pertama saya Anissa Dwi Maharani, lalu yang kedua Anggun Setianingrum, Aida Putri Pangestika, dan Anissa Tiara Dewi. Dalam ruang lingkup bank mencakup berbagai aspek. Di sini, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bank. Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sejarah dan asal mula kegiatan perbankan. Tahun 1960, bank pertama kali dikenal di Kerajaan Inggris melalui sebuah firma. Di sana pertama kali bentuknya adalah sebuah firma. Sedangkan di kerajaan Eropa, bank dikenal dan disebarluaskan ke Asia Barat melalui jalur perdagangan. Di benua Asia, Afrika, dan Amerika, bank dikenal karena jalur penjajahan, yaitu orang Eropa yang menjajah di sana. Bank mulanya dikenal dengan sebutan meja penukaran uang karena jasa pertama kali bank adalah penukaran uang. Penukaran uang zaman dahulu hanya dilakukan oleh dua kerajaan saja atau antar kerajaan. Itu disebut kegiatan pedagang valuta asing. Hingga kini kegiatan bank lebih beragam lagi, mulai dari tempat penitipan uang atau tabungan, deposito, giro, hingga kegiatan peminjaman uang. Selain itu, kegiatan bank juga masih banyak, antara lain transfer, clearing, dan lain-lain. Perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua, satu Bank Belanda dan Bank Pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank Belanda adalah De Javanse N.V. de Postpaarbank, De Algemene Volkskredietbank, Nederland Handels, Maatschappiij Nationale Handelsbank, De Escopato Bank, N.F. Bank Pribumi Cina, Jepang, dan Eropa lainnya adalah Bank Nasional Indonesia, Bank Aguan Siregar, NF Bank Bumi, The Carteret Bank of India, The Yokohama Species Bank, The Mastul Bank, The Bank of China, Batavia Bank. Sejarah Bank Pemerintah. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajah yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan di Indonesia pun tidak terlepas dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan saya jelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah. Yang pertama adalah Bank Sentral. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javanse Bank yang dinasionalisasi pada tahun 1951. Yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia. Bank ini berasal dari De Algemene Volkskredietbank. Kemudian dileburkan menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan BNI. Unit 2 ini bergerak menjadi dua bidang, rural dan eksim, dipisahkan menjadi dua. Yang pertama yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Yang kedua, yang membidangi eksim dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Yang ketiga ada Bank Negara Indonesia 1946 atau BNI. Bank ini menjalankan fungsi BNI Unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
Yang keempat ada Bank Dagang Negara atau BDN. BDN berasal dari Excomto Bank yang dinasionalisasi dengan PP nomor 13 tahun 1960 menjadi Bank Dagang Negara. BDN satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit. Yang kelima ada Bank Bumi Daya atau BPD. Bank ini semula dari Netherlands Indians Hedels Bank, kemudian menjadi National Heldes Bank. Selanjutnya, bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit keempat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya. Yang selanjutnya ada Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindro, didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara atau BIN tahun 1951. Selanjutnya ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat 1. Tingkat hukum pendirinya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Lalu selanjutnya ada Bank Tabungan Negara atau BTN. BTN berasal dari The Post Par Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit kelima dan akhirnya menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Selanjutnya yang terakhir adalah Bank Mandiri. Bank ini merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bapindro, dan Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim. Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Lalu terdapat jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dilihat dari fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Namun, dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank dilihat dari segi kepemilikannya dibagi menjadi 5. Bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Bank milik pemerintah contohnya adalah BRI, Mandiri, BNI, dan PTN. Sedangkan bank milik swasta nasional contohnya adalah Bank Mega dan Bank BCA. Bank milik koperasi contohnya adalah Bank Bukopin. Bank milik asing contohnya Bangkok Bank. Dan bank milik campuran contohnya adalah Marine Corp. Bank dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Dilihat dari segi cara menentukan harga. Yang pertama ada bank yang berdasarkan prinsip konversional. Prinsip konversional dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman atau kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga dikenal dengan istilah spread base. Apabila suku bangsa simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman, maka dikenal dengan nama negatif spread. Hal ini telah terjadi di tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999. Yang kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya
pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee-based. Yang kedua ada bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam prinsip syariah ini terbagi menjadi 5 metode. Yang pertama adalah pembayaran berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua ada pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat ada pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Kegiatan-kegiatan bank umumnya dibagi menjadi 5. 1. Kegiatan menghimpun dana atau funding, kegiatan menyalurkan dana atau lending, kegiatan pembayaran, kegiatan jasa-jasa lainnya, dan kegiatan di pasar modal. Kegiatan menghimpun dana atau funding, contohnya adalah dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Kegiatan menyalurkan dana atau lending, contohnya dalam bentuk kredit investasi, profesi, dan kredit konsumtif. Kegiatan pembayaran, contohnya adalah pembayaran gaji, pembayaran dividen, dan pembayaran pensiun. Kegiatan jasa-jasa lainnya, contohnya adalah kegiatan transfer, clearing, dan safe deposit box. Dan bank juga berperan dalam pasar modal. Jenis-jenis kantor bank. Yang pertama, kantor cabang penuh. Kantor ini adalah salah satu cabang yang memberikan jasa bank yang paling lengkap. Yang kedua ada kantor pusat. Kantor di mana semua kegiatan, perencanaan sampai pengawasan terdapat di kantor ini. Yang ketiga ada kantor cabang pembantu. Kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada kantor kas. Kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Dan yang terakhir, sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan sumber atau dari mana asalnya dana yang dimiliki atau dikelola oleh suatu bank. Sumber dana bank sendiri dibagi menjadi 3, yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri, merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Lalu yang kedua, sumber dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan suatu bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Lalu yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya merupakan sumber dana tambahan jika suatu bank mengalami kesulitan mencari sumber dana utama, yaitu dana milik bank sendiri dan dana dari masyarakat. Pencarian sumber dana ini relatif mahal dan sifatnya hanya sementara waktu. Itulah yang dapat kami jelaskan mengenai ruang lingkup bank dan lembaga keuangan serta sumber dana. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.